Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menjawab dari UAS ujian akhir semester otomasi industri, mata kuliah otomasi industri. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Iwan Rustiwan Dwi Sangra Indrayanto, NIM 3520100296 dari kelas IE 20 C5 jurusan Teknik Industri di mata kuliah Otomasi Industri dengan dosen pengampu Pak Agus Suwarno. Berikut ini soalnya yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, jelaskan mengenai PMS dan peranan PMS terhadap otomasi industri. Yang kedua, Industri 4.0, 3.0, 4.0, dan Industri 5.0, di mana dilihat dari sisi otomasinya, jelaskan masing-masing dan apa yang membedakan dari ketiganya. Yang ketiga, jelaskan fungsi penerapan alat pengendalian industri dalam konsep kerja sebuah mesin, berikan contoh ilustrasi, penjelasannya bebas mesin apa saja dan kerja mesin tersebut. Boleh disertakan gambar sebagai penjelasan. Yang keempat, jelaskan tujuan memahami dasar gerbang logika. Yang kelima, berikan penjelasan mengenai PLC dan cara kerjanya. Yang keenam, PLC memiliki beberapa merek yang berbeda. Berikan tanggapan Anda mengenai hal tersebut. Yang ketujuh, berikan penjelasan mengenai CNC serta contoh atau gambar yang sebagai pendukungnya. Itu saya akan jawab satu persatu. Soal yang pertama, jelaskan mengenai PMS dan peranan PMS terhadap otomasi industri, yaitu sistem manufaktur fleksibel atau PMS. Flexible Manufacturing System adalah sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Dua jenis perubahan sistem ini dapat berupa perubahan tipe produk yang hendak dihasilkan, machine flexibility, maupun perubahan urutan babak dalam pembuatan produk tersebut, routing flexibility. Peranan PMS bagi otomasi industri yaitu yang pertama, flexibility, produksi dihasilkan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, flexibility ekspansi, yang berubah sistem manufaktur untuk mengakomodasi perubahan produk secara umum. Yang terakhir adalah flexibility produksi, suatu produksi yang terintegrasi dalam komputer. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan peralatan atau mesin. Selanjutnya meningkatkan kualitas produk dan menjaga konsistensi kualitas produk. Yang selanjutnya, mengurangi biaya ongkos pekerja, manpower. Dan yang terakhir, mengurangi luas lantai produksi. Pada industri modern, hal ini merupakan keuntungan yang dapat diperhitungkan. Dan soal yang kedua yaitu soalnya adalah Industri 3.0, 4.0, dan Industri 5.0. Dilihat dari sisi otomasinya, jelaskan masing-masing dan apa yang membedakan dari ketiganya. Yaitu saya akan menjawab Industri 3.0 yaitu peranan manusia yang mulai tergantikan oleh mesin yang sudah dapat beroperasi dengan otomatis. Industri 4.0, perkembangan dunia digital atau Internet of Things, sehingga untuk suatu robot atau mesin sudah terhubung dengan internet. Yang terakhir yaitu Industri 5.0 hadir untuk menutup kekurangan Industri 4.0, tetapi lebih
pada human sociality. Perbedaan ketiganya yaitu 3.0 memulai otomasi, 4.0 dengan terhubung, dan 5.0 dengan sociality. Soal yang ketiga yaitu jelaskan fungsi penerapan alat pengendali industri dalam konsep kerja sebuah mesin. Berikan contoh ilustrasi mesinnya bebas, mesin apa saja, dan cara kerja mesin tersebut. Boleh disertakan dengan gambar. Fungsi penerapan alat pengendalian industri yaitu untuk mengatur agar suatu mesin berada pada kondisi konstan serta bekerja dengan optimal, sehingga produk yang dihasilkan diharapkan akan memiliki kualitas yang sama. Yaitu mesinnya sebagai berikut. Contohnya alat pengendali primer dan sekunder. Yaitu penerapan mesinnya sebagai dari sumber tegangan, alat kontrol pilot, saklar otomatis, dan alat kontrol primer, kontraktor magnet, dan beban. Yang kedua itu semacam conveyor yang bisa berjalan dengan otomatis. Soal selanjutnya yaitu keempat yaitu jelaskan tujuan memahami gerbang logika. Secara sederhana, tujuan memahami gerbang logika adalah mengubah satu atau beberapa sinyal input masukan menjadi sebuah sinyal keluaran, serta untuk membuat sirkuit yang terintegrasi, sehingga dapat memahami pembuatan program input dalam pembuatan PLC. Soal yang kelima, berikan penjelasan mengenai PLC dan cara kerjanya. Pengertian PLC merupakan perangkat elektronika yang mengontrol proses sinyal input dan output, digital atau analog. Sebuah mesin PLC adalah Programmer Logic Controller. Memiliki kontrol program untuk menganalisa sinyal input yang kemudian mengatur kondisi output suatu yang sesuai dengan keinginan user. Kondisi input pada PLC disimpan di dalam sebuah memori di mana PLC melakukan instruksi logika yang diprogram mengikuti kondisi inputan tersebut. Cara kerjanya sebagai berikut. Sinyal input yaitu di sini. Cara kerja PLC dimulai dengan sinyal input yang berbentuk apa saja. Input ini dapat berupa perintah dari operator langsung, data dari mesin atau sistem lain, atau keluaran PLC yang digunakan sebagai data baru. Yaitu yang kedua yaitu processing. Selanjutnya, input tersebut segera masuk ke bagian CPU di sini, yang berguna untuk processing. Secara konsep, PLC memiliki komputer hanya lebih sederhana. Dari tahapan ini, logika dan program yang telah ditetapkan segera melakukan tugasnya. Processing ini terus dibuat dengan prosedur sederhana dan minimal agar lebih efisien. Terus dari ini ke program kirim perintah. Bagian akhir dalam kirim perintah atau keluaran ini merupakan output berupa sinyal ke mesin target. Output segera ditetapkan pada mesin lain yang terkoneksi ke PLC. Selain itu, perintah dapat berubah pula menjadi input untuk sistem lain. Yang selanjutnya
Soal yang keenam, PLC memiliki beberapa merek yang berbeda. Berikan tanggapan Anda mengenai hal tersebut. Secara garis besar, PLC dibagi menjadi dua macam, yaitu PLC modular dan PLC compact. Jika meruntut pada mereknya, maka berbagai jenis kontrol logika terprogram yang ada di pasaran adalah PLC Allen Briggs, Brown, Profess, Siemens, Omron, Hitachi, Mitsubishi, Delta, General Electric, Honeywell, Modicon, Schneider Electric, dan ada juga merek PLC yang dikenal sebagai Bosch. Yaitu gambarnya sebagai berikut PLC. Soal yang ketujuh yaitu berikan penjelasan mengenai CNC serta contoh atau gambaran sebagai pendukung penjelasan. Kepanjangan CNC merupakan komputer numerical control, yaitu alat yang digunakan untuk membuat suatu produk yang sulit dan memiliki ketelitian tinggi. Pada mesin CNC terdapat komputer yang digunakan untuk memproses gambar atau desain dari sebuah komponen yang hendak diciptakan. Gambar tersebut kemudian diubah menjadi program yang disesuaikan dengan yang dapat dibaca dengan mesin CNC. Setelah itu mesin akan secara otomatis memproses barang jadi yang dibutuhkan, yaitu mesinnya sebagai berikut. Ini ada 3 gambar yang mengenai mesin CNC. Untuk pada umumnya terdapat 2 jenis mesin CNC, yaitu CNC milling dan CNC bubut. CNC milling yaitu proses milling atau penggilingan, adalah proses pemotongan atau penguburan material seperti kayu atau logam. Mesin penggilingan ini terlepas dari apakah mesin dioperasikan secara manual atau melalui CNC. Yang kedua yaitu mesin bubut, CNC bubut. Mesin CNC bubut merupakan sebuah mesin yang dapat digunakan menggunakan programming yang telah disesuaikan sebelumnya, sehingga operator tidak harus menggunakan tangan mereka untuk bekerja. Ini adalah bagian CNC, ada 6, yaitu program, unit kendali atau prosesor, alat cengkram pada benda kerja, motor listrik servo untuk menggerakkan control tool, motor listrik untuk menggerakkan dan memutar pahat, cutting tool, dudukan, dan pemegang tuk. Perkakas dalam varian CNC yaitu mesin bor, EDM, mesin bubut, mesin milling, CNC pengukir kayu, tuner fuse, mesin pembengkok kawat, pemotong foam, kawat panas, pemotong plasma, pemotong jet air, pemotong laser, oxyfuel, penghalus permukaan, winding cylinder. Dan selanjutnya cukup sekian jawaban ujian akhir semester di mata kuliah otomasi industri. Bila ada kesalahan dalam penyampaian jawaban, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.